Ya, terima kasih. Terima kasih, kami sangat memberikan apresiasi kepada semua yang hadir, terutama kepada pemakalah yaitu Al-Ustaz Zuhri. Barakallahu fiik. Kami sangat bahagia karena sedikit banyak telah membuka ruang-ruang cara saya bernalar yang belum selama ini saya sentuh, apalagi sampai terbuka. Setidaknya ada orang yang seperti Gus Dur kedua lah di masa yang akan datang. Bukan hanya dua, mungkin ketika sosok Gus Dur itu menjadi seorang yang menyebarkan paham pluralitas di Indonesia, yang mana kehidupan yang majmuk berkebangsaan itu sangat membutuhkan seseorang yang seperti beliau. Sedikit banyak yang kami tangkap dari apa yang saya dengar dari awal, karena saya terlambat, bahwasanya mungkin yang perlu dikaji dari sisi kekurangan kita, katanya Pak Zuhri tadi, adalah kita masih terlalu istighraq dalam teks atau masih terlalu tenggelam dalam teks, sehingga kurang mengakui atau kurang eksistensikan subjek kita sebagai orang yang juga mempunyai pandangan yang luas begitu, atau dengan bahasa lain terlalu jumud atau mukallid. Kalau bahasa orang di luar kita itu mukallid. Dan itu juga kritikan internal sebetulnya buat kita, karena itu juga menjadi kritisan dari orang yang tidak sepaham dengan kita kepada kita. Ini satu contoh. Kemudian yang kedua, terutama dalam konteks sosial. Jadi maaf ya, kami dari latar belakang yang salaf, titik kurung buat kurung ada ayam ya, tanda kurung, bukan salafi tapi salaf. Kami dari kecil sampai baru-baru ini mengenyam salaf, atau dalam bahasanya Pak Zuhri tadi, orang yang masih tenggelam. Tapi alhamdulillah keberadaan saya ketika sudah berkontak sosial dengan alam, ternyata keberadaan saya tidak diterima, atau dengan bahasa lain dari Pak Zuhri, saya akan berada di tempat yang terpencil sekali ketika saya masih tidak mau menerima keberadaan alam ini yang sudah semakin berkembang. Jadi ini maksud kami dari tadi yang sangat mengetuk pintu hati saya, dan juga banyak pintu-pintu lain yang terbuka yang selama ini saya tutup, bahkan tidak saya sapa, karena saya anggap itu hal-hal yang menakutkan. Maka dari itu juga, dari bahasa menakutkan ini juga saya pernah mendengar sebuah diskusi yang dialog yang dilaksanakan di berbagai channel ya di televisi, yang mana dengan kehadiran Gus Dur yang sekali dalam pendekiawannya juga membuat atau memberikan pernyataan secara tegas kepada bangsa ini yang katanya penakut ini, bahwa Islam itu sejatinya bukan momok yang menakutkan, sehingga dalam kondisi seserius apapun Gus Dur masih bisa untuk menampakkan sifat lucu atau uniknya begitu. Maka juga kami tadi menangkap dari saudara Iqbal yang nanti ada makom-makomnya istighraqi, ibtidai dan seterusnya. Menurut kami ada pertanyaan dari apa yang telah diungkapkan oleh Pak Zuhri. Satu, pertanyaan kami dari latar belakang yang salaf, katanya tadi bukan salaf, adalah istighraqi itu menurut saya proses. Jadi ini kritik internal, bukan berarti kita harus melepaskan diri kita dari istighraq ini, karena bagaimanapun saja lautan itu adalah harus kita selami, karena itu Quran, atau bahasa lain Quran itu lautan, Al-Quranu bahrun, yang harus kita selami gitu. Sehingga banyak orang yang tidak melalui proses itu, sehingga terlebih dahulu melangkahi dari istighraq ini menuju ibda dulu, sehingga banyak mempunyai pemahaman pluralisme agama tanpa mengetahui didasari dengan pemahaman istighraq yang kuat. Tapi juga begitu. Jadi kritik internal kita adalah kita terlalu istighraq, tidak mau ibda, sehingga banyak kita dituding orang-orang yang muqallidin, tidak kreatif, tidak inovatif begitu. Ini juga kritikan. Cuma bagaimanapun nanti Gus Dur itu kalau difaham orang yang mempunyai paham pluralisme, jadi ada pertanyaan, pluralisme dalam pengertian siapa? Atau dalam kamus apa? Karena sementara ada beberapa kalangan yang tidak setuju ketika Gus Dur dikatakan seorang yang pluralisme, karena pluralisme itu telah dalam orang-orang yang mustaghriki dan
juga ibdai. Kalau pluralisme diartikan secara umum, potong supaya ngerti semua, ada tafsirnya. Oh. Ketika memakai bahasa Arab, nggak, tadi saya Mas Iqbal sudah menjelaskan. Ya, terima kasih. sebelum Mas Hanan nanti takutnya Mas Hanan kan biasanya super sekali. Takutnya yang berdua Ya, jadi titik tekan Mas. pasti Garis bawahnya, saya itu masih, mungkin ini alam pertama buat saya untuk diskusi semacam ini. Biasa hidup dalam diskusi Basul Masail, jadi mungkin kalau bahasa saya terlalu kolot atau bagaimana, mohon dimaklumi semua ya. Kami sangat berterima kasih karena ini keterbukaan buat saya hari ini. Ya intinya, pertanyaan kami dulu, pertama tadi, betulkah ketika istighraqi itu merupakan hal yang harus kita tinggal, itu tidak dianggap sebuah proses untuk mencapai ibdai? Atau Pak Zuhri sendiri mengatakan kalau istighraqi itu juga harus proses, sehingga nanti tidak tercipta pemahaman yang ya terlalu pluralisme, tidak pluralitas. Karena ada yang pendapat atau ada sebuah sanggahan ketika Gus Dur dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah sidang dinyatakan Gus Dur itu seorang yang mempunyai paham pluralisme, padahal tidak. Karena pluralisme itu terlalu mengerikan ketika ditarik ke beberapa pengertian dalam kamus-kamus. Tapi Gus Dur itu seorang yang pluralitas gitu loh. Jadi berangkat dari sebuah pemahaman yang benar menurut kita, itu NU atau Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, tapi mau ditarik ketika ke konteks global itu dengan pemahaman juga yang pluralitas, artinya bisa menerima keberadaan agama lain, atau dengan bahasa lain juga dalam bahasa Arab, tasamu dalam berarti Islam. Dan itu sebetulnya bimbingan Islam gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Zuhri menyatakan Gus Dur sempat gagal ketika menjadi seorang presiden. Sementara Gus Dur sumbangsi besarnya adalah dia menjadikan umat bangsa negara yang kemajemukan itu, yang majemuk itu bisa menerima pluralitas atau berkebangsaan dengan sesama atau selain agama Islam saja gitu. Nah, pertanyaan kami, apakah kalau begini ya, pertama berangkat sebelum pertanyaan ya, Indonesia sangat membutuhkan pluralitas karena Indonesia tidak hanya satu agama, begitu kan? Kemudian pluralitas ini mestinya harus dimiliki dan mestinya bisa diterima secara lapang dada oleh orang Indonesia. Nah, justru kenapa ketika Gus Dur menjadi seorang presiden, karena kelebihan Gus Dur itu dalam hal sangat mampu membedakan antara subjeknya dengan teks gitu kan, tidak terlalu istighraq tapi mampu ibda, sehingga mampu menguasai keberadaan alam ini. Nah, itu kenapa justru titik kegagalan Gus Dur itu di sana ketika menjadi presiden. Mestinya presiden mengayomi bangsa butuh pluralitas, tapi kenapa Gus Dur itu digagalkan? Apakah ini pertama pertanyaan kami, apa titik-titik tolak yang menolak Gus Dur untuk diterima sebagai seorang presiden yang pluralitas dari NU, misalkan berangkat dari PBNU dan seterusnya? Itu apa penyebabnya? Apakah Indonesia yang semestinya butuh orang seperti Gus Dur dalam konteks pluralitas itu belum siap menerima seorang Gus Dur, sementara Gus Dur itu sangat mempunyai paham pluralitas gitu loh. Mungkin bahasa saya terlalu kemana-mana, jadi saya mohon maaf, ini baru alam pertama kali dalam hal ini. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Zuhri, ilmunya sangat sederhana, cuma bisa kami terap dan bisa kami jadikan kaidah dalam menuju kehidupan yang selanjutnya, mungkin untuk menggandakan Gus Dur biar tidak hanya sebuah kenangan saja. Terima kasih. terakhir Mas Hanan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Gus Dur, saya lebih suka apa ya? Lebih condong ke wilayah jalan ke sebuah jaringan struktural. Prinsip utamanya adalah kemanusiaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penghormatan martabat manusia di atas lembaga, otoritas, dan tradisi apapun, termasuk otoritas dan tradisi keagamaan. Yang kedua, perlindungan hak dasar manusia. Ketiga, perjuangan untuk memenuhi hak dasar tersebut. Pertanyaannya itu bagaimana prinsip utama Gus Dur, jalinan struktural yang tadi disebut, yang penghormatan martabat manusia di atas lembaga, otoritas, dan tradisi.
sudah. Kita ambil dulu dari mananya. Yang pertanyaan ini lebih rumit dari yang dipaparkan oleh Pak Zuri. Dari Mas Iqbal dan Mas Zen, di situ kita bisa lihat pertanyaannya seputar kajian terhadap teks yang apakah itu seperti yang kalau Gus Dur kan kalau diistilahkan oleh mereka ibdai mereka gitu. Dan sedangkan kita ini masih apa ibdai anaknya. Gus Dur itu kreatif dalam membaca teks sehingga tidak manut dalam teksnya. Nah, sedangkan kita kebanyakan dan saya pun seperti itu Pak. Ketika membaca teks ya kita manut aja. Sebelumnya kan biasanya Fatihah dulu buat mualifnya. Jadi ada istilah momok menakutkan ketika merubah satu huruf pun itu kalau ada lalas suapnya itu udah kamu tak kabur banget gitu kayaknya seperti itu. Nah, jadi tadi Mas Iban Mas Zen yang menanyakan seputar penjelasan tentang metode seperti itu apakah mungkin bisa diterapkan di teman-teman semua atau itu hanya gus-gus kalau istilahnya Iqbal gus-gus saja yang memiliki seperti itu Pak. Untuk yang Mas Iqbal ada seorang yang pandangan Gus Dur atau mungkin di saat itu dijawab ditanggapi dulu. Ya. Jadi ya saya kira jawabannya sederhana sekali. Enggak. Kenapa Anda harus takut untuk menjadi orang yang ibdai? Jangan takut. Anda harus yakin bahwa saya adalah ibdai. Tidak sekedar istidrak. Anda kalau takut dengan diri sendiri, itu gimana mau menjadi gimana ya? Anda boleh takut dengan orang lain, tetapi ketika Anda sudah takut dengan diri sendiri, itu paling parah itu. Udah mati aja deh. Itu artinya pertama, hilangkan ketakutan diri bahwa saya kan masih ini, saya kan belum bisa, saya kan nggak bisa. Orang lain belum bilang Anda nggak bisa kok, diri Anda sendiri sudah bilang nggak bisa. Gimana mau mengatakan mau Anda mau bisa? Ini prinsip das. Dan ya maaf saja kalau misalnya kemungkinan ada Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Zuri atas pemaparan makalah beliau. Jujur saya sendiri belum mendapatkan makalah dalam artian secara tekstual komplit, saya belum sempat membaca makalah daripada itu. Tapi ketika Pak Zuri membahas pemaparannya, sependek yang saya pahami mungkin ada sebuah tawaran yang diberikan oleh Pak Zuri di sini bahwa kita sebagai person itu harus berusaha dimanapun berada untuk menjadi diri sendiri. Dalam artian kita sebagai subjek atau kita tetap menjadi orang yang sangat-sangat berprinsip. Sehingga ketika kita misalkan nongkrong dengan orang-orang yang mabok, kita tidak ikut mabok. Dalam artian kita ketika nongkrong dengan teks yang berwujud orang-orang mabok, kita bisa menjadi subjek yang bisa mengendalikan sebuah teks tersebut. Bukan kita ikut mabok. Itu yang saya pahami. Jadi ada satu tawaran bahwa kita ini yang di sini diajak untuk menjadi orang yang percaya akan diri sendiri, orang yang berusaha menjadi diri sendiri, tidak terikut terombang-ambing oleh gelombang yang ada. Menarik ketika Pak Zuri membahas tentang seorang Gus Dur, yaitu ketika Gus Dur sebagai subjek terus berkumpul dengan teks itu dalam artian mungkin bisa berwujud teks baik Quran, hadis atau teks lingkungan yang ada. Dia mengatakan bahwa Gus Dur telah bisa menaklukkan teks tersebut. Dalam artian Gus Dur tidak ikut tenggelam, tapi dia bisa mengkonstruksi, membangun gagasan dari teks tersebut. Oke. Lalu sehingga Gus Dur di situ menjadi sebuah produsen. Dalam artian dengan gagasan-gagasan dia tawarkan kepada orang-orang yang masyarakat majemuk, masyarakat plural. Nah, masalahnya yang saya ingin tanyakan, ketika Gus Dur itu menawarkan atau melemparkan produksinya atau gagasan-gagasannya ke khayal umum, apakah ada landasan dasar dari seorang Gus Dur? Apakah misalkan modal seorang Gus Dur landasannya ketika dia melemparkan gagasan-gagasannya ke ranah umum?
Kayak misalkan tadi Mas Anan bilang mungkin landasan awal adalah kemanusiaan. Lantas ketika landasannya adalah kemanusiaan, kenapa kok ada orang-orang yang memang tidak bisa menerima gagasan-gagasan tersebut? Karena kalau memang landasan kemanusiaan, toh kita juga menerima landasan kemanusiaan. Itu kenapa? Terus ketika tadi menyinggung akan di mana posisi Gus Dur, mungkin sejauh yang saya pahami, Gus Dur tidak di mana-mana. Gus Dur adalah Gus Dur yang telah mampu dengan penafsirannya terhadap teks-teks, dia mampu membangun gagasan-gagasannya yang brilian. Ketika misalkan ada orang menyebut Gus Dur pluralis, it's okay. Tapi pluralisme ala Gus Dur, bukan ala pluralisme yang ditawarkan sebagaimana beredar. Ketika Gus Dur dibilang liberal, tak masalah, tapi liberal ala Gus Dur yang dibangun oleh Gus Dur sendiri, yang memang itu elegan dengan keadaan yang ada, dengan kenyataan yang ada. Terus sebaliknya, yang saya lihat di sini, banyak orang-orang yang ketika melihat sikap-sikap kontroversial Gus Dur, akhirnya dia tidak melihat Gus Dur ya, tapi melihat bangunan atau melihat paham-paham yang dipelajari oleh Gus Dur. Akhirnya dia merujuknya bukan ke Gus Dur, tapi ke paham-paham misalkan Barat. Misalkan Gus Dur nyeleneh membuat pernyataan kontroversial. Akhirnya orang tersebut ke kontroversinya bukan ke Gus Durnya. Jadi itu kenapa? Terus saya ingin meminta pandangan dari Pak Zuri. Tentu ada satu kenyataan yang sangat menarik. Seorang Gus Dur misalkan masuk ke gereja, sehingga sampai-sampai pendeta sendiri mendoakan Gus Dur dengan ala Kristennya, dan akhirnya orang-orang di luar pada nggak terima. Nah, itu menurut pandangan Pak Zuri sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi orang-orang yang tidak terima dengan Gus Dur itu? Terima kasih.